Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program Suara Khalifah, di mana kita akan membahas khutbah huzur, yang mana pada episode kali ini kita akan bahas khutbah huzur pada tanggal 20 April tahun 2018. Dan Alhamdulillah di studio sudah ada narasumber kita, yaitu Pak Mubalik, yaitu Pak Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ansar. Iya, Pak Anom, hari ini kita akan membahas khutbah huzur di Spanyol nih Pak. Yang waktu itu huzur sebenarnya pada intinya menyampaikan mengenai sifat-sifat orang beriman gitu Pak. Nah sebelum saya akan menggali lebih detail per sifat-sifatnya, cuman sebelum itu apakah Pak Anom boleh memberikan semacam intro dulu sebenarnya yang dimaksud sebagai seorang beriman atau seorang muslim hakiki yang dimaksud huzur itu seperti apa sih Pak? Baik, huzur di dalam khutbah tersebut kan Ansar memang mengupas berkaitan dengan bagaimana sih menjadi seorang yang beriman di dalam, terutama di dalam golongan orang-orang Ahmadi. Nah, di dalam memulai khutbahnya, huzur mengambil sebuah ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Fusilat ayat ke-33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Nah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak, dan ini dijelaskan juga oleh huzur di dalam khutbahnya. Yang pertama adalah jika seseorang yang beriman itu 3 kriterianya. Yang pertama, dia berdakwah, yang mengajak orang lain itu kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian dia beramal, yaitu beramal yang soleh, ya. Beramal yang soleh itu ialah bukan saja ia melakukan sebuah kebaikan, tetapi huzur lebih luas lagi nanti menjelaskan tentang bagaimana sih seseorang yang sudah melakukan amal soleh, amal yang baik, tetapi amal yang baik itu tidak dikatakan menjadi amal yang percuma di hadapan Allah Ta'ala, tetapi menjadi amalan yang sejati bagi seorang muslim. Yaitu apa? Kalau di dalam Jemaat Ahmadiyah itu, selain kita berperilaku atau mengerjakan amal soleh, kita juga mentaati perintah Allah Ta'ala di dalamnya. Mentaati perintah nizam di dalamnya. Contoh misalnya, huzur sampaikan dengan uraian yang cukup panjang. Saya ambil salah satunya, misalnya jika kita beramal soleh, ya misalnya kita sholatnya rajin, tetapi kalau di dalamnya kita suka menipu, maka itu tidak bisa dikatakan menjadi seorang muslim yang sejati. Maka seseorang yang menjadi muslim yang sejati itu orang yang memang dalam hidupnya dia mengerahkan segala daya upayanya untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, tetapi dia juga memiliki hubungan dengan Allah Ta'ala, yaitu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perintah-perintah yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah yaitu tadi perkataan firman Allah Ta'ala, wa qala innani minal muslimin, yaitu pengakuan bahwa dirinya itu adalah menjadi orang-orang yang muslim. Yang muslim itu apa? Yaitu orang-orang yang dia benar-benar menaruh ketaatan itu di atas kepentingan kehidupan dia yang lain. Ada 3 itu ya Pak, berarti Pak Anom ya. Nah mungkin sebelum kita bahas semuanya, saya ingin gali satu persatu nih Pak. Kalau yang pertama ini kan berarti berdakwah atau mungkin bertablik gitu ya Pak istilahnya. Mungkin saya dan pemirsa MTF juga ada yang masih penasaran atau yang masih newbie atau barulah dalam urusan bertablik gitu Pak. Dan kami mungkin penasaran Pak, yaitu tablik ini sebenarnya apakah suatu kewajiban setiap orang atau ya kita serahkan saja kepada Pak Mubalik gitu yang lebih paham lah gitu Pak. Dan seberapa penting sih Pak sebenarnya tablik ini? Ya, sebenarnya dasarnya begini, tablik itu kan kepentingan Allah ya, kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala ini sebenarnya yang punya pekerjaan. Tapi pekerjaan Allah Ta'ala ini ingin mengikut sertakan manusia. Kalau misalnya nih contoh ya, kalau kita ada seseorang lah yang kita ngefans kepada dia, ya kemudian dia memiliki sebuah program, kemudian kita ditawarkan, kayak kamu mau ikut program saya atau tidak?
pasti kan sebagai seorang yang menyukai orang itu kita akan langsung Mau. langsung mengiyakan program untuk ikut andil dalam program itu. Ya. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini adalah program Allah taala. Sebenarnya ini adalah proyek dari Allah taala. Cuma Allah taala ini ya ingin mengikutsertakan manusia dalam proyek ini, dalam dakwah ini. Maka ia turunkan rasulnya sebagai perantara komunikasi antara Tuhan kepada manusia melalui rasulnya. Nah, dari rasulnya inilah kemudian mengajak kepada siapapun, ayo kita ikut ambil andil dalam dakwah ini. Maka di dalam ayat Al-Quran kan ada ajakan itu, sampaikanlah, dakwahkanlah, tabligkanlah walaupun satu ayat. Jadi itu sebenarnya mengena kepada setiap jiwa orang muslim. Apalagi kita orang Ahmadi Huzur itu ya, para khalifah selalu menekankan bahwa kewajiban bertablik itu ya dikenakan kepada setiap orang Ahmadi. Bahkan khalifah keempat itu dengan sangat tegas mengatakan kewajiban bertablik itu bukan saja menjadi tugas mubalik, bukan saja menjadi tugas pengurus, bukan saja menjadi tugas orang yang sehat, orang yang sakit pun dia harus bertablik, orang yang miskin pun dia harus bertablik, orang yang tidak bisa berjalan pun ia harus bertablik, orang yang terbaring di tempat tidurnya pun dia harus bertablik, walaupun tabliknya ialah dengan cara mendoakan ya pada saat itu. Nah, kalau sekarang bertablik itu berbagai macam cara. Sambil baring-baring di kamar pun kita bisa bertablik gitu ya. Bertablik dalam artian kita bertemu orang lain secara face to face ya. Ataupun kita bertablik melalui media online, media sosial gitu. Nah, yang dimaksud tablik ini Pak Anom kalau boleh tahu itu kita ke orang non Islam apa kayak ke orang Islam juga untuk menyampaikan kabar misal sudah datang Imam Mahdi dan semacam. Jadi sebenarnya cakupan tablik ini seperti apa Pak Anom? Iya, tablik secara umum ialah menyampaikan kepada orang lain agar orang lain kembali atau ikut kepada jalan Allah Ta'ala. Itu pun sudah tablik. Melarang orang berbuat buruk itu pun sudah tablik. Ya, mengajak orang lain untuk ingat kepada Allah itu pun sudah tablik. Ya. Tetapi itu tablik seorang muslim. Nah, kita sebagai seorang Ahmadi itu memiliki tugas yang lebih, yaitu apa? Kita menyampaikan kepada orang lain terkait kedatangan Imam Mahdi. Dengan kita menyampaikan terkait kedatangan Imam Mahdi, mengajak mereka untuk bergabung ya menjadi jamaahnya daripada hadirat Imam Mahdi ini melalui Jemaat Ahmadiyah, maka kan kita mengajak orang Islam terutama untuk bersatu padu dalam sebuah bendera, di mana bendera ini di dalamnya ada keselamatan, ada ajaran perdamaian, gitu yang akan membuat dunia ini tidak akan terjadi gejolak peperangan seperti yang sekarang ini kita rasakan. Itu bagaimana para ulama malah kecenderungannya adalah ketika sudah memiliki power mereka inginnya berperang. Sedangkan peperangan pada saat ini adalah peperangan yang sangat merusak ya. Merusak dunia, begitu Kang Hamzah. Ini mungkin sedikit out of topic dikit nih Pak, tapi kalau misalnya kita menyerukan perdamaian atau membela hak asasi manusia gitu, atau kita membantu orang yang tadinya berkelahi di lingkungan kita untuk jadi adanya apa semacam islah atau mereka jadi nggak berkelahi lagi, tapi tanpa kita bilang menggembor-gemborkan ayat Quran dan semacamnya, apakah itu juga termasuk tablik Pak? Iya, tablik dalam pengertian umum pun begitu. Kita mengajak orang lain tanpa kita menyampaikan bahwa ini adalah ajaran Islam seperti ini, itu pun sudah masuk ke dalam kategori tablik. Tetapi tadi saya katakan diingatkan oleh Hadrat Khalifah, kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan tentang kedatangan juru selamat di akhir zaman gitu. Nah itu yang mungkin banyak para Ahmadi juga menjadi pertanyaan begitu ya. Tidak semua, kita akui saja tidak semua orang-orang Ahmadi sampai saat ini pun berani mengarahkan pertabligannya sampai ke arah sana. Iya. Nah, kalau saya ngeliat nih Pak, kayaknya masalahnya itu mungkin pertama keberanian Pak, karena di Indonesia mungkin rawan persekusi, rawan kita udah dapat stigma yang banyak yang sesat dan semacamnya, jadi orang mungkin agak takut juga. Yang kedua mungkin
pemahaman yang kurang begitu mendalam kali ya Pak ya. Mungkin kita ada pemirsa MTA atau mungkin saya juga yang masih oh ya percaya, tapi untuk menyampaikan itu masih agak susah, apalagi kalau masih levelnya sampai perdebatan ke ustadz-ustadz atau sampai gimana gitu. Kan kalau sekarang kita ngomongin media sosial kan kalau itu rame bener-bener bisa dipanjangin sampai jadi debat dan semacamnya gitu ya Pak. Nah Pak Anum ada tips nggak Pak untuk Ahmadi untuk pemirsa MTA juga kira-kira yang baru ingin memulai tablik setelah nonton episode ini gitu, saya ingin tablik, itu langkahnya seperti apa Pak? Iya, yang pertama adalah kita harus pahami niatnya dulu. Bahwa kita harus camkan di dalam hati bahwa kewajiban tablik itu ada di dalam diri kita loh. Bahkan huzur di dalam khutbah itu kepada masyarakat Ahmadi di Spanyol paling tidak sebulan itu 2 kali. 2 hari ya. Dalam 1 bulan 30 hari itu menyisakan waktu 2 hari deh kalian untuk bertablik, untuk menyampaikan Islam kepada orang-orang Spanyol kan agamanya Kristen ya. Sampaikan tentang Islam kepada mereka. Nah, kepada orang-orang jemaat juga niatnya pun harus dari dalam diri. Bahwa saya memiliki kewajiban untuk bertablik. Nah, setelah itu barulah kita memulai dengan pendekatan yang sama. Misalnya ya, ketika ingin bertablik biasanya ada orang yang pilihannya itu memakai diksi perbedaan. Diksi perbedaan, gimana ya, tuh Pak? Misalnya diksi perbedaan adalah kalau kalian orang-orang Islam pada umumnya mengatakan tidak ada lagi wahyu, wahyu tidak turun lagi. Di Ahmadiyah ada wahyu turun lagi. Itu mengusik perbedaan. Tetapi yang lebih diutamakan kalau ingin mengawali pertablikan adalah dalam langkah-langkah yang persamaan antara kita dengan orang-orang Islam pada umumnya. Misalnya kita sampaikan bahwa saya misalnya ya langsung kepada pertabligan yang mengarah kepada jemaat. Sampaikan bahwa di Ahmadiyah itu sama kok rukun iman dan rukun Islamnya. Nah, tidak ada yang berbeda di antara mereka. Syahadatnya pun sama kok. Syahadat saya dengan syahadat kamu yang bukan orang Ahmadiyah pun sama. Nah, dimulai dari persamaan-persamaan sehingga menimbulkan ketenangan kepada orang yang kita tabligi. Nah, setelah ketenangan itu timbul, ya orang pasti akan maklum. Pasti ada perbedaan-perbedaan prinsip pada setiap organisasi. Nanti dengan sendirinya pun orang akan bertanya, bedanya apa sih? Nah, ketika sudah bertanya perbedaannya apa, baru kita sampaikan sedikit demi sedikit. Baru masuk tuh ya Pak, baru masuk. Perbedaannya apa gitu. Tapi menarik sih Pak, ternyata langkah yang Bapak sebutkan tadi tuh saya jadi keinget ada buku yang ditulis kalau nggak salah dia mantan agen FBI gitu, dia bukunya tentang negosiasi. Jadi dia pernah negosiasi teroris dan semacamnya. Jadi kalau nggak salah never spill the difference. Jadi intinya kayak ya negosiasi itu awalnya jangan berangkat dari perbedaan gitu, kita dari persamaannya dulu gitu ya Pak. Berarti salah satu langkah tablik, salah satunya kita ya udah kita sama-sama Islam kok, kita sama-sama Al-Quran dan semacamnya. Nanti kalau dia benanya, oh terus bedanya apa? Nah itu baru kita masukin gitu ya Pak. Nggak dari awal kita mungkin quote or quote kayak sombong gitu, kayak kalian tahu nggak yang bener tuh apa gitu. Nah yang bener tuh saya gitu. Nah kalian tuh semua sesat salah gitu. Itu kan nggak masuk gitu ya Pak ya. Betul. Oke, semoga itu bisa dipraktekkan juga oleh saya terutama sih Pak dan pemirsa MTA. Nah, kalau kita kemudian berangkat nih Pak dari tablik, yang kedua tadi adalah terkait ketaatan. Sebenarnya ketaatan ini udah menjadi apa ya Pak? Saya punya banyak pertanyaan dan concern terkait ketaatan ini. Kadang-kadang saya ngerasa apa ya Pak? Ada perbedaan pendapat dengan pemimpin gitu. Ada rasa yang, aduh kayaknya kalau ngerjain itu kurang pas, tapi kok di jemaat itu sudah menjadi apa ya Pak? Mungkin kultur yang didasari oleh ajaran juga bahwa ya kita ketika kita dengar maka kita taat gitu. Yang saya ingin tanyakan, sejauh mana sih Pak seharusnya kita taat? Apakah ini menjadi semacam taklid buta gitu? Jadi apapun yang kita dengar kita laksanakan gitu Pak. Baik ya. Di jemaat itu memang kita mengusung sami'na wa ta'na. Kita dengar maka kita taat. Kalau ditanya ketaatannya itu sebatas mana, padahal apa? Ya tentu pada bil ma'ruf, kepada sesuatu yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Selama masih di batas itu, ya, kita diminta untuk taat. Tentu misalnya dalam satu permasalahan, sudut pandang kita berbeda terhadap pemimpin misalnya, atau sesama pengurus,
atau anggota dengan mubalik ya, atau kita misalnya dengan amir, dengan pimpinan, selama apa yang diputuskan oleh amir kita itu masih pada taraf bil ma'ruf, dia tidak menyimpang dari ajaran agama, maka kewajiban kita untuk mentaati keputusan yang sudah dibuat. Adapun kalau misalnya kita tidak puas terhadap kepemimpinan seorang amir, seorang pengurus gitu ya, atau kita melihat ada sesuatu yang tidak baik terhadap dirinya, maka ajaran yang terbaik dari Islam itu bukan melakukan perlawanan, bukan melakukan pemberontakan. Karena kalau perlawanan itu jatuhnya kita merasa melakukan amal baik. Tetapi amal baik itu tidak menjadi soleh. Karena apa? Amal baik itu dilakukan dengan cara yang salah. Ya. Ingin mengganti pemimpin, ingin memperbaiki pemimpin ya dari kesalahannya. Kan baik niatnya. Tapi kalau dilewati dengan cara yang tidak baik, itu tidak saleh dikatakan oleh Huzur. Tetapi bisa menjadi salah. Nah, hal yang terbaik adalah jika kita sudah mengingatkan pada batas yang wajar. Nah, sebagai seorang muslim kan kita punya Allah Ta'ala. Maka di dalam ajaran agama Islam, terutama di dalam jemaat ini, unsur doa itu menjadi harapan nomor 1 sebenarnya. Jadi bukan usaha kita untuk memperbaiki amir itu, untuk memperbaiki pengurus, untuk memperbaiki mubalik misalnya yang tidak sesuai dengan pemahaman kita. Tapi yang paling utama adalah doa. Karena di dalam doa itu kan ada Allah Ta'ala. Biarkan doa-doa kita ini yang kemudian diijabah oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala yang akan ada 2 sebagai bentuk pengabulan doa ketika kita berdoa terkait itu. Yang pertama adalah jika memang orang itu salah, Allah Ta'ala akan menghancurkannya. Atau yang kedua, Allah Ta'ala akan memperbaikinya. Nah, jadi di setiap ketaatan itu yang kita misalnya kita tidak serak ya, tidak sesuai dengan hati kita, berdoa saja kepada Allah Ta'ala. Setelah kita mengingatkan dengan usaha yang baik, tidak boleh dengan cara yang salah, pakai cara yang baik. Setelah itu kita berdoa, biarkan Allah Ta'ala yang mengurus semua itu. Agar apa? Agar hawa nafsu kita tidak ikut bermain di dalam pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita lakukan. Nah, terkait yang mengingatkan nih Pak, mengingatkan itu sebenarnya boleh nggak sih Pak kalau kita di rapat atau di depan semua orang gitu kan, kadang-kadang ada pengambilan keputusan yang mungkin kita agak sulit kalau kita harus mengingatkan secara personal gitu. Tapi kalau nggak salah kan di Islam ada, kalau bisa jangan mengingatkan orang di depan orang lain gitu, jangan menginikan kelemahan orang dan semacamnya. Sebenarnya cara mengingatkan yang dianjurkan dalam Islam itu seperti apa sih Pak? Iya, ini terkait dengan adab ya. Mengingatkan seseorang terhadap kesalahannya itu diizinkan. Makanya kita kan terhadap perkara yang munkar itu kita diminta juga untuk berpartisipasi. Ada caranya dituntun. Yang pertama adalah menggunakan tangan kita. Artinya menyetop perbuatan yang tidak baik itu. Contoh misalnya kalau ada orang dipukul ya, yang memang bukan haknya, tiba-tiba orang itu dipukul saja karena memang melakukan kesalahan, tiba-tiba dipukul, apakah kita nanti saja deh kita kasih tahunya? Kan nggak mungkin. Ya kita harus dengan tangan kita cegah. Ya, ambil tangannya, suruh dia untuk menahan supaya tidak memukul. Tapi ada juga yang bilisan, ya, yang dengan ucapan. Ketika misalnya kita mendengar sesuatu disampaikan tidak baik, tidak benar, ya kita boleh sampaikan di saat itu juga. Jika perkara itu memang putusannya adalah genting. Kalau misalnya ini nanti kalau saya tunda, saya sampaikannya nantilah 3 hari lagi. Tapi dengan menunda 3 hari itu kemudian terjadi keputusan yang salah, ya berbahaya juga. Maka kita boleh diperbolehkan oleh Islam untuk mengingatkan pada saat itu juga. Itulah yang disebut dengan musyawarah. Di dalam musyawarah kita diizinkan untuk misalnya meminta izin untuk menyampaikan pendapat. Nah, sampaikanlah pendapat itu dengan cara yang baik. Nah, saya melihat banyak sesepuh-sesepuh di dalam jemaat itu mencontohkan cara mengingatkan yang baik.
Misalnya terdapat sebuah kekeliruan di Iya. suatu jemaat, maka yang dilakukan oleh sesepuh itu memanggil pengurus tersebut atau memanggil mubaliknya, kemudian menyampaikan poinnya apa yang dianggap salah, kemudian Oke. menyampaikan usulannya bagaimana, Iya. yang terbaik menurut beliau, tanpa kita harus menyalahkan orang yang mengerjakan itu, tanpa kita harus menjelek-jelekan misalnya pengurus yang mungkin teledor di dalam hal itu menurut dia gitu. Nah, ketika kita menggunakan cara-cara yang tepat, sampai di situ kita diizinkan di dalam agama. Yang tidak boleh adalah misalnya ya yang sering terjadi, misalnya contoh pengurus sudah membuat programnya dianggap salah oleh seseorang. Iya. Kemudian bukannya berfokus menyelesaikan program apa yang salah, Iya. tapi berfokus pada si pengurusnya itu yang dipersalahkan. Oh, pengurusnya ini kurang ini apa namanya, kurang memahami, kurang mengerti begitu. Nah, itu yang tidak boleh. Fokus saja seperti contoh yang saya sampaikan tadi, seperti dari sesepuh yang mengingatkan terhadap program-program yang menurut beliau kurang tepat. Langsung pada programnya saja, kan lebih enak. Tidak akan menyinggung orang yang sedang berkhidmat. Nah, orang yang berkhidmat itu kan tidak dibayar di dalam jemaat ya. Dia meluangkan waktu, tenaga, upayanya. Nah, itu juga harus kita jaga di dalam sebuah jemaat. Nah, yang terakhir adalah dengan menggunakan doa. Nah, lagi-lagi adalah kita pulangkan semuanya kepada doa kita kepada Allah Ta'ala. Oke, menarik sih Pak. Bahwa ternyata sebenarnya mungkin bagian yang paling tricky saat kita mengingatkan dalam konteks ketaatan ini sebenarnya kita harus mengidentifikasi apakah ada hawa nafsu atau enggak gitu ya Pak. Karena mungkin kalau kita mengingatkan orang terus kita, oh dia bodoh, dia kurang apa, itu mungkin ada hawa nafsu kita untuk kita kelihatan lebih keren, lebih pandai dan semacamnya gitu. Bukan untuk perbaikannya gitu ya Pak. Tapi kalau untuk perbaikan programnya justru itu sangat dianjurkan di Islamnya gitu ya Pak ya. Tanpa harus menjelek-jelekan orang. Nah, itulah kalau seseorang sudah bisa seperti itu yang disebut sebagai seorang muslim. Qala innani minal muslim. Sesungguhnya aku termasuk ke dalam orang-orang muslim. Pengakuan terhadap dirinya dia dan dia nampakkan di dalam amal perbuatan. Dan Gus Dur sampaikan di dalam khutbah itu bahwa muslim itu adalah orang yang mengerjakan amal saleh, menjauhi yang dilarang, ya, untuk semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala melalui pintu ketaatan. Baik-baik, jazakumullah Pak Anom. Pemirsa MTA, luar biasa pada episode kali ini kita sudah belajar bahwa setidaknya ada dua elemen kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang hakiki. Yang pertama kita tablik, jangan lupa bahwa ini merupakan kewajiban setiap individu, bukan hanya mubalik, bukan hanya pengurus. Dan yang kedua adalah ketaatan karena ada keberkahan dalamnya. Dan jangan khawatir juga kalau misalnya ternyata ada semacam kesalahan atau keputusan yang kurang tepat, kita pun masih diberikan solusi di Islam dengan lisan kita, dengan tangan kita, dan tentunya dengan senjata utama itu dengan doa. Semoga episode ini memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa kalau ingin menyaksikan khutbah huzur lainnya dan bagaimana pengaplikasian kehidupan sehari-hari, silakan nonton Seruan Khalifah pada episode lainnya. Saya Ansar Ahmad selaku host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.